Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton di YouTube. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya, saya Grisela Dita kembali hadir di podcast dokter kita. Kali ini kita bertemu kembali bersama dokter cantik, dokter gigi Raisa Indiwina SPKG. Ya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Beliau adalah dokter gigi, spesialis konservasi gigi ya. Udah dokter gigi, ada lagi ternyata spesialisnya ya gitu. Oke, dokter apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Tete apa kabar? Ya gini lah ya dok, sedang Pilek. tidak baik-baik aja. Maksudnya tidak sehat, kurang sehat sebenarnya. Karena cuaca lagi kadang panas banget gitu ya. Kalau hujan tuh bener-bener yang kayak dingin gitu. Nah ya jadi beginilah bindeng suaranya. Jadi dokter dan wargi Cianjur Grisel izin menggunakan masker karena takutnya menularkan virus gitu ya di sini gitu. Oke, boleh untuk wargi Cianjur kali ini kita akan membahas mengenai abses dan perawatan akar gigi. Sebetulnya ini sudah pernah kita bahas ya, kita ngobrol juga di podcast dokter kita, tapi itu kayaknya udah 1 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kita akan membahas lagi, boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan tentang abses gigi, kemudian juga perawatan akar gigi, dan tentunya seputar gigi, boleh langsung aja tuliskan di kolom komentar gitu. Jadi langsung ditanyakan ke dokternya mumpung dokternya ada di sini gitu. Oke dok, sekarang kita akan membahas kembali nih tentang abses gigi. Itu tuh sebetulnya udah pernah kita bahas, tapi kita akan bahas lagi supaya wargi Cianjur, masyarakat atau semua yang nonton juga kembali mengingatnya. Jadi boleh dong dok dijelasin bagaimana atau seperti apa sih abses gigi itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selamat pagi semua untuk wargi Cianjur. Jadi abses itu adalah pertama dari struktur gigi kita. Struktur gigi kita kan paling luar ada beberapa lapisan ya teh. Paling luar kan ada emailnya, ada dentinnya. Paling dalam ada syaraf gigi kita. Nah, abses itu terjadi saat bakteri itu masuk dan menginfeksi syaraf gigi itu. Nah, itu sebenarnya infeksi. Ya, terinfeksi. Ya? Infeksinya itu dari mana aja sih? Paling simpelnya dari gigi berlubang. Dari gigi berlubang, bakteri masuk tuh kan. Lubang itu kan isinya kuman semua tuh, bakteri semua. Dia makin dalam lubangnya, masuk ke dalam syaraf gigi, dia menginvasi syaraf gigi itu. Atau dari kecelakaan yang menyebabkan gigi itu patah. Gigi itu patah, email sama dentinnya pecah, patah, si syarafnya kebuka kan, tereksponasi, bakteri itu masuk, jadi dia menyebabkan infeksi saluran akar gigi, akhirnya jadi abses gitu teh. Kalau gitu ciri-cirinya apa aja berarti dok? Selain tadi ada gigi berlubang, kemudian juga berarti ada luka gitu dok? Giginya antara terbuka syarafnya atau ya patah, jadi si istilahnya syaraf gigi terekspos sama bakteri gitu. Berarti gejalanya, adakah gejala lainnya gitu kayak misalnya demam atau mungkin sakit yang ya udah pasti kalau misalnya terjadi kecelakaan tadi kan ada luka gitu ya dok. Itu kayak gimana dok? Jadi kalau abses itu gejalanya paling standar giginya lebih sensitif kan. Gigi lebih sensitif, ada rasa sakit, mungkin ada demam juga betul. Terus juga gusinya kemerahan. Kalau misalkan lebih besar lagi tuh gusinya bengkak. Gusinya bengkak sampai kayak jerawat putih-putih gitu di gusinya teh. Itu tanda-tanda abses tuh. Jadi kayak kalau jerawat kan biasanya di kulit gitu ya, di kulit di muka, ini di gusinya kayak ada tonjolan putih terus ada cairan putih keluar gitu. Tapi bukan bukan kayak sariawan gitu dok, beda? Beda, kalau dia abses tuh kayak seperti tonjolan. Nonjol gitu ya. Kayak jerawat gitu. Nanti ada jalur keluar si jari pusnya tuh yang putih-putihnya itu. Nah, itu abses kayak gitu. Atau bahkan kalau lebih jauh lagi giginya kerasa goyang, terus juga kalau dipakai makan dia nggak nyaman gitu. Sakit gitu ya dok ya. Kemudian gimana sih dok cara kita mengetahui sebelum kita ke dokter nih, cara kita mengetahui ini tuh ternyata abses nih gitu, atau gimana cara tindakan sebelum ke dokter gigi deh gitu? Jadi pertama ya apa yang pasien itu rasakan gitu ya, gejala yang dirasakan pastinya tadi kan ada nyeri, ada bengkak juga, terus sakit yang lebih spesifik atau lebih khas itu biasanya sakitnya tuh berdenyut
dan dia tanpa ada rangsangan. Jadi misalkan pasien lagi diem, lagi nggak ngapain, nggak lagi makan, nggak lagi abis, nggak lagi nyari ribut gitu ya. nggak lagi nyari ribut, nggak lagi nyari ribut, nggak lagi kalem aja lagi gitu kalem ya? aja Lagi gitu, kalem, lagi oke. kalem aja, lagi chill aja gitu. Dia tiba-tiba kok giginya nyut, Oh, sakitnya oke. berdenyut, spontan, Oh, nggak, bukan, jangan nanti bahas itu, jangan. Jadi spontan, berdenyut, dan dia itu nggak ada rangsang yang merangsang dia untuk sakit gitu. Oh, oke. Jadi berarti Tiba-tiba. tiba-tiba ya, Dok ya. Mm-mm. Kayak lagi chill, lagi diem, tiba-tiba Ya gitu. nyut. Nah itu tuh kayak curiga tuh. Aduh, nih abses lagi saya gitu. Nah, Langsung lah oke. ke dokter. Harus langsung ke dokter. Ya sebaiknya ya betul. Oke, berarti tapi apakah ini kan ke dokter itu apakah harus ke IGD kah atau perawatan ke poli nih, Dok? Kayak gimana? Eh untuk rasa yang tadi, keluhan yang tadi itu ke poli dokter Oke. gigi aja, dokter gigi, nggak usah ke IGD. Gak usah ke IGD ya. Nggak usah. Kalau keluhannya kayak tadi kalau keluhannya kayak tadi langsung aja keperiksakan ke dokter gigi. Kalau misalkan untuk di rumahnya, aduh gimana nih sakit banget Iya, nyutan sakit gitu banget kan. biasanya. Ya boleh paling minum pereda sakit. Nanti kalau setelah ke Peredanya dokter tadi ya. diperiksakan. Nah si abses ini tuh teh selain dokter gigi lihat dari klinisnya, dari giginya langsung, nanti harus dibantu dengan pemeriksaan ronsen. Oke, kalau gitu gimana sih, Dok? Ketika kita datang nih ke dokter gigi, serangkaian pemeriksaan apa yang dilakukan oleh dokter? Oke, jadi udah sakit gigi nih kan, sakit gigi. Aduh, udah gitu di rumah boleh minum pereda sakit. Setelahnya sakit tuh biasanya reda atau hilang. Nah, abses itu dia tidak akan sembuh dengan sendirinya teh. Walaupun jadi obat-obatan itu hanya meredakan inflamasi, meredakan radang, Meredakan nyeri aja gitu meredakan ya. nyeri aja, tapi dia tidak akan menghilangkan penyebab absesnya. Jadi walaupun sakit hilang, tapi dia akan nanti suatu saat muncul lagi. Oke. Jadi wargi-wargi kalau udah ada rasa seperti itu harus periksakan ke dokter. Nanti tahapannya apa ya sih nanti yang akan dijalani di RSUD gitu ya. Iya, betul. Jadi pas datang itu nanti bisa ke poli dokter gigi dulu. Nanti dilakukan screening pemeriksaan, keluhan utamanya apa. Dokternya memberikan pengantar ronsen. Oke. Itu untuk kunjungan pertama, memberikan pengantar ronsen. Giginya tuh biasanya dibersihkan juga, dilihat itu memang lubangnya sedalam apa. Itu diberikan pengantar ronsen. Biasanya juga kadang-kadang dokternya kasih dalam giginya tuh dikasih obat teh. Jadi setelah dibersihkan dikasih obat, dikasih tambalan sementara. Setelah itu diberikan pengantar ronsen dan diberikan obat. Kunjungan berikutnya, di kunjungan berikutnya nanti pasien tuh udah bawa ronsen. Ronsen itu dia konfirmasi, kita cocokin tuh klinisnya bolongnya segimana, ronsennya separah apa gitu kan. Kalau abses itu kelihatan di ronsen itu dia jaringan tulangnya tuh ada warna kehitaman. Ada warna kehitaman. Nah, nanti kalau udah kayak gitu dijelasin ke pasiennya, Bu, ini ada absesnya, harus perawatan segala macam. Kunjungan yang itu setelah bawa ronsen itu dibersihkan lagi sama dokternya, tapi dibersihkan itu udah mulai lebih dalam teh. Jadi bukan bagian mahkotanya aja, ke bagian syaraf giginya, ke bagian akar giginya juga harus dibersihkan, didisinfeksi gitu. Oke, jadi permasalahannya ini sangat mendalam, Dok. Mendalam Sangat akar gigi. mendalam gitu ya. Jadi kita bukan hanya harus memperhatikan gigi atau mahkota giginya gitu ya, Iya, betul. giginya gitu. Tapi kalau udah abses berarti ada permasalahan di akar giginya gitu kan. Oke, faktor apa saja sih, Dok, yang melatar belakangi adanya? Sorry. Apa sudah sampai di situ? Berarti udah beres tuh pemeriksaan? Tahapannya ya? Iya. Pemeriksaannya udah sampai situ, tapi setelah itu kan udah tuh dijelaskan ke pasiennya. Iya. Perawatan namanya perawatan saluran akar. Nah, itu perawatan saluran akar tadi tahapannya kan udah kunjungan pertama dibersihkan foto ronsen. Iya. Kunjungan berikutnya itu kita namanya pembersihan saluran akar giginya. Oke. Nah, itu tuh yang dilakukan dalam beberapa kali kunjungan teh. Apalagi untuk gigi geraham. Gigi geraham itu kan saluran akarnya lebih banyak daripada gigi depan. Gigi depan cenderung 1 atau 2 lah. Tapi kalau gigi geraham itu standarnya 3 atau 4 standarnya. Nah, itu semua akar 3 sampai 4 itu harus dibersihkan semua, dan itu dilakukan dalam beberapa kali kunjungan. Dalam beberapa kali kunjungan dibersihkan. Jadi prosesnya desinfeksi terus sampai pasiennya nggak pernah ada keluhan sakit spontan, si bengkak yang tadi kayak jerawat itu mengempis, terus juga gusinya udah bagus, nggak kemerahan, nggak ada keluhan. Baru nanti akarnya dikasih obat terakhir lah istilahnya gitu ya, pengisian saluran akar. Nanti baru kunjungan terakhir tambalannya. Jadi kunjungan perawatan saluran akar ini memang cukup panjang. Kira-kira berapa lama, Dok?
Biasanya kalau di poli itu kalau untuk gigi geraham kita ambil yang lebih panjang ya. Untuk gigi geraham itu biasanya sekitar 6 sampai 8 kali kunjungan. 6-8 kali kunjungan. Karena dengan rincian kunjungan sebagai berikut. Jadi untuk bersihin akar kita butuh 4 kali kunjungan. Kalau pasiennya itu mengalami abses, tadi kalau dilihat dari ronsen gusinya udah ada jerawatnya gitu kan. Terus ronsonnya ada kehitaman, itu membutuhkan respon penyembuhan dari badan yang lebih lama daripada gigi dengan tanpa abses gitu. Jadi saya udah spare kunjungan tuh tambahan lagi gitu teh. Jadi saya bilang sama pasien sekitar 6 sampai 8 kali kunjungan gitu. 6 sampai 8 kali. Kalau tidak ada abses biasanya bisa lebih cepat biasanya. Biasanya bisa lebih cepat ya. Oke, Kayak cukup gitu. panjang juga tapi bisa sembuh kan, Dok? Rasio penyembuhannya bagus dia. Dengan catatan kondisi awal, ya dengan catatan kondisi awal giginya seperti apa dan luasnya abses, kerusakan jaringan segimana. Jadi kalau absesnya udah ada batas-batas yang udah meluas banget ya belum tentu bisa dirawat ya dia. Nah, tuh. Ya, jadi wargi Cianjur, ayo jangan nanti-nanti. Iya benar itu Kalau kuncinya. Itu ya. Karena tapi Grisel juga gitu dong. Kadang gitu ya. Kalau misalnya apapun penyakitnya, ini rata-rata wargi Cianjur pasti punya hal yang kayak Grisel juga sama. Nanti aja deh kalau udah makin sakitnya tuh nggak ngotak gitu. Baru ke dokter. Padahal sebetulnya kan kita harus melakukan serangkaian pengobatan tuh sedini mungkin supaya kita bisa juga tahu pengobatannya juga nggak lama. Karena semakin lama dinanti semakin lama juga pengobatannya gitu kan, Dok. Walaupun kalau dokter biasanya optimis kan, enggak ini pasti bisa, tapi kan kalau misalnya namanya penyembuhan suatu penyakit juga harus ada campur tangan dari pasien yang tentu saja lebih besar dari pasien itu sendiri untuk sembuh gitu ya. Betul. Gimana kemauan pasien itu untuk sembuh? Benar. Jadi emang paling simpel dari abses itu teh adalah pembiaran penyakit. Jadi jadi gigi yang udah berlubang dibiarin jadinya berakhir ke abses gitu. Jadi pasiennya neglect gitu ya biarin aja lah gitu sakit sedikit padahal kan penyakit gigi itu lebih dini, lebih gampang perawatannya dan rate penyembuhannya lebih bagus kan. Kayak gitu. Jadi abses itu ya simple, dia antar aja biarin ya jadi abses, jadi bengkak segala macam kayak gitu. Nggak kayak lagu ya. Apa tuh lagu apa? Lagu apa? Ya lebih baik sakit gigi gitu kan. Nggak ada guys. Oke. Aku menjadi saksi gitu ya. Betapa beratnya sakit gigi itu. Karena kalau serius deh, walaupun gigi nih ya gitu kan, maksudnya di mulut gitu, sakit gigi itu sakit, seharian itu ya nggak bisa beraktivitas. Jadi sangat terganggu aktivitasnya karena konsentrasi kita otomatis sudah sakit yang ya itu berdenyut itu. Dan abses itu walaupun sakit berdenyut sekali nih minum obat juga sembuh, apalagi kan ada properon herbal gitu ya, pakai ini itu enggak, saya bisa sehat kok gitu. Tapi abses itu wargi Cianjur tidak dapat dihilangkan dengan obat, jadi dia memang sumber infeksinya tuh harus dibersihkan, harus kita intervensi, harus kita lakukan perawatan. Ya, tidak bisa seperti jerawat yang hanya bisa ditotol, tidak. Ini beda soalnya. Jadi wargi Cianjur harus melakukan serangkaian perawatan tadi yang sudah dokter jelaskan. Tapi kalau misalnya jangan pesimis gitu. Kayak aduh ini kayaknya udah parah banget nih, nggak apa-apa. Itu pasti ya semuanya akan ada solusinya. Asalkan kita mau untuk melakukan serangkaian perawatan. Betul ya, Dok ya. Apalagi perawatan ini tuh biayanya berapa, Dok? Gitu. Ini kan pasti yang selalu ditanyakan oleh warga Cianjur. Ini sebenarnya warga Cianjur tuh harusnya tenang banget ya. Iya. Kenapa tuh, Dok? Karena perawatan saluran akar tuh di cover BPJS, Di cover BPJS. Jadi nggak ada alasan. Betul. Yang 6 sampai 8 kali kunjungan tuh di cover BPJS. Tuh 6 sampai 8 kali kunjungan di cover BPJS. Sama ya, Dok? Iya. Ya ampun. Tuh kan. Luar biasa. Makanya memang asal hanya tinggal kemauan aja. Mau aja warga Cianjur ya. Untuk melakukan serangkaian perawatan, walaupun nggak usah takut karena lihat dokternya juga sangat komunikatif, sangat imut dan lucu. Jadi akan enak banget lah kalau misalnya nanti melakukan serangkaian perawatan. Ya, lagi pula sebelum kita melakukan apa-apa pasti kan ngobrol sama pasien ya, Teh. Nah, itu dia. Kalau pasiennya, aduh dok ini itu kan kita pasti ngobrol dulu, dijelasin dulu takut kan bisa kita lakukan anestesi lokal. Terus option yang lain biasanya tuh kunjungannya panjang banget dok, lama gitu kan. Ya karena memang begitu perawatan saluran akar. Jadi kan awalnya tuh ngobrol dulu warga Cianjur, ngobrol dulu,
pasiennya oke, udah jelas, udah mengerti, baru kita go lah perawatan saluran akar. Tuh, berarti sedetail itu warga Cianjur ya, jangan khawatir. Jadi karena perawatannya lama, terjadi adanya antrian, ya karena perawatannya itu harus fokus dan sangat detail gitu ya, Dok ya. Dan memang banyak kontrol kan, kunjungannya panjang. Tuh, gitu warga Cianjur ya. Oke. Tapi kalau faktor penyebab atau faktor resikonya tuh apa sih, Dok? Abses ini tuh? Itu tadi yang paling standar itu dia dari pembiaran aja, pembiaran. Terus balik lagi ke pencegahan. Nomor 1 pencegahan ya Teh. Nomor 1 pencegahan dari kebersihan mulut. Oke. Ya udah, berarti kita bahas pencegahannya deh sekarang. Oke, silakan, Dok. Paling standar banget kesehatan gigi itu kan dari cara kita membersihkan kan. Kebersihan mulut itu harus dijaga dengan baik. Kalau sikat gigi itu sehari 2 kali. Ini kita udah bahas berapa kali podcast itu. Tapi tetap aja gitu aja. Tetap harus di-remind ya memang ya. Kalau kesehatan gigi itu memang gitu ya. Kita nggak ada bosan-bosan ya warga Cianjur. Oke, jadi melakukan sikat gigi. Sikat gigi itu sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Sebelum warga Cianjur aktivitas, kantor, sekolah segala macam. Malam sebelum tidur wajib. Nah, udah gitu dilengkapi dengan dental flossing dan juga mouthwash itu pelengkap. Tapi nomor 1 sikat gigi. Kalau suka makanan manis-manis, yang waktu kita cerita manis-manis, gula-gula segala macam nggak apa-apa. Tapi jumlahnya intake-nya diatur, tidak berlebihan. Sesuatu yang tidak berlebihan tidak baik. Tidak baik, betul. Terus juga sikat giginya tadi sehari 2 kali. Caranya kita udah bahas di podcast sebelumnya, yang memutar lah, mencungkil segala macam udah dibahas itu. Scroll aja. Nonton yang sebelum-sebelumnya. Nonton. Karena memang ini hal-hal yang tuh mendasar, tapi memang sangat mager sekali dilakukan. Tapi ya kan tahu males ya kalau perawatan gigi gitu. Jadi sikat gigi aja lah di rumah. Tuh, sikat gigi aja di rumah yang baik dan benar gitu. Dental check up 6 bulan sekali gratis di cover BPJS. Gratis tuh, nggak ada alasan deh pokoknya. Ya, untuk kemarin juga Grisel pernah perawatan gigi kebetulan, Dok, dan banyak juga nih teman-teman Grisel yang bertanya mahal nggak sih berapa dan lain-lain. Ternyata semua di cover BPJS, guys. Jadi kalian tinggal, kalau misalnya yang punya BPJS nih, tinggal digunakan sebagaimana mestinya gitu. Betul, itu ya guys ya. Iya, ini Grisel cuma mau kasih tahu juga nih. Yang namanya sikat gigi itu menjadi tuh kegiatan favorit kalau mandi. Karena masih suka ya. Masih. Karena percayalah deh, itu bisa kita bikin jadi aktivitas healing. Iya gitu. Sambil kita mikir, overthinking, itu enaknya sambil gosok gigi. Jangan gitu. overthinking lah kita. Jadi udah susah. itu udah susah, jadi jangan overthinking gitu ya. Oke, Dok, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi akan Grisel bacakan satu persatu pertanyaannya. Dimulai dari ini Ibu ya. Ibu Luisiana Anvenue. Dok mau tanya, aku kan pakai Valplas gigi tiruan. Geraham kiri satu gigi. Nah, pas pakai Valplas ini nggak nyaman. Kalau misal kosong giginya akan merubah struktur gigi. Misal geser soal pakai Valplas malah jadi somatitis akan apa ini? Ini kepotong. Ibu Luisiana kepotong nih. Kepanjangan. Oke, mungkin boleh dijawab dulu aja, Dok. Dok, mau tanya aku apa Valplas Geraham kiri satu gigi. Valplas itu nyaman. Valplas itu kan gigi tiruan kiri satu gigi. Nah, pas pakai Valplas nggak nyaman kalau misalnya kosong. Sebenarnya Ibu Luisiana ini udah bagus banget. Tahapannya dia ada gigi ompong, Ibu membuat gigi tiruan. Kalau Ibu kerasa Valplasnya nggak nyaman, sebenarnya gampang aja. Jadi namanya gigi tiruan tuh dia nggak akan pernah nyaman Teh. Kita pasti ada penyesuaian dalam 1-3 bulan pertama. Kalau ada rasa nggak nyaman, apalagi baru bikin, Ibu Luisiana harus segera kembali ke dokter giginya. Tinggal dilakukan penyesuaian aja Bu, itu tinggal dilakukan penyesuaian sampai Ibu nyaman dan gigi tiruan tersebut harus dipakai. Pertanyaannya kalau misal kosong giginya akan berubah struktur gigi nggak? Bukan struktur gigi mungkin ya Teh, susunan giginya ya. Jadi si gigi kita kan bukan seperti tersemen solid ya. Dia itu kayak ada pernya tuh Teh. Jadi selama kita penggunaan sama kita ya hidup ini, gigi itu nggak nempel solid gitu, dia kayak ada pernya. Jadi kalau ada space yang kosong, dia akan bergerak ke space yang kosong itu. Jadi mungkin bukan struktur gigi ya, tapi susunan gigi akan berubah. Nah, gigi yang akan mengisi struktur kosong itu, nanti dia itu akan menimbulkan banyak masalah Teh. Jadi
selain susunannya berubah itu kan pasti kemudian udah nggak balance ya. Terus gigi tersebut yang bergeser itu nanti akarnya tuh akan terekspos, akan kebuka, dia pasti sensitif. Dan akar terekspos itu lebih gampang bakteri masuk ke dalam syaraf, lebih gampang menjadi abses, lebih gampang menjadi kerusakan lah intinya kayak gitu. Jadi sebenarnya udah benar nih Ibu Luisiana, kalau ada gigi ompong gunakan gigi tiruan. Boleh bahan apapun, salah satunya Valplas ini boleh. Kalau ada yang nggak nyaman, tinggal ke dokter gigi aja teh, tinggal penyesuaian aja sih sebenarnya. Oke. Jadi kuncinya ada di konsultasi kembali ya dok ya? Konsultasi kembali, tinggal di penyesuaian nanti sama dokter gigi kan, sampai nyaman. Dan dia memang gak nyaman, harus latihan memang gigi tiruan itu ya harus dicoba dipakai. Kalau mau nyaman ya membuat itulah. Ya, maksudnya harus dibiasakan ya, gitu betul. ya. Harus terbiasa. Supaya nyaman. Supaya nyaman. Harus terbiasa. Gitu. Oke, ada lagi dari Bapak Asep _Tonarika. Salam dari Bekasi dok, salam sehat, salam sukses. Terima kasih Bapak. Salam sehat juga Bapak. Oke, ada lagi. Oke, dari ini Ibu ya, Ibu Uci _Hardianti. Pagi Bu Dok. Punten nih mau tanya, kalau gigi geraham pada anak di bawah 9 tahun bolong, terus patah-patah sampai habis dan bersih, itu bisa tumbuh kembali nggak? 9 tahun gigi geraham ya, berarti kalau kita asumsi 9 tahun itu udah gigi sepertinya 9 tahun udah gigi geraham dewasa ya teh. Iya. Kalau gigi geraham dewasa berlubang, patah-patah sampai habis dan bersih, maksudnya habis dan bersih itu maksudnya mahkotnya habis kali teh, maksudnya ya maksudnya. Iya kayaknya. Jadi patah-patah itu akan tumbuh kembali tidak. Kalau gigi geraham dewasa dia tidak akan tumbuh kembali teteh. Jadi kalau misalkan udah 9 tahun, nah ini makanya ini Ibu Uci ini salah. Jangan dibiarkan Bu. Jadi cepat-cepat langsung diperiksakan, itu dicek masih bisa dirawat, dilakukan perawatan atau tidak sih. Dan jawabannya tidak bisa tumbuh kembali kalau gigi geraham permanen ya. Oke. Kalau gigi permanen itu berarti gigi dari dewasa, usia berapa sih dok? Berarti dari usia 6 ya kalau 6 tahun ya. Oh iya, jadi itu tuh udah dari 6 tahun tuh harus sangat sudah diperhatikan banget. Iya sih, sebetulnya dari kecil gitu. Jangan dari 6 tahun ya. Dari kecil memang kita harus sangat memperhatikan gitu ya. Betul. Oke, harus agak tega karena kalau anak kecil minta coklat gitu, aku tuh suka kayak nggak tega. Tapi ya gimana gitu ya? Boleh tapi dibatasi. Jangan dikit-dikit nangis coklat. Aduh itu janganlah. Coba jangan. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Andriana ya Ibrahim. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Kalau misalkan giginya udah goyang tapi akar giginya masih ada, bisa diperbaiki nggak dok? Kalau gigi goyang akarnya masih bisa diperbaiki. Nah ini tadi kembali lagi Bapak Andriana Ibrahim ini butuh pemeriksaan. Kalau misalkan pemeriksaannya tadi klinis dan juga butuh foto ronsen, dilengkapi dengan foto ronsen. Kalau kegoyangannya sih gimana teh? Itu ada kegoyangan, ada beberapa derajat. Kalau dia udah masih ringan, tuh masih pergerakan sekitar 1 mili gitu, mungkin proses penyembuhannya kita harapannya masih lebih bagus. Tapi kalau udah goyang sekali, terus tulang yang megangnya juga udah rusak, gusinya udah ini, ya mungkin belum tentu bisa dilakukan perawatan, mungkin belum tentu bisa diperbaiki ya. Oke, jadi ya kuncinya tetap ada di perawatan. Iya, cepat. Nggak boleh di nanti ya Bapak ya. Pokoknya harus secepatnya. Iya, polinya ada Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Dokter giginya ada di poli. Ada terus. Jadi nggak ada alasan. Senin sampai Sabtu ada gitu ya. Terus juga biayanya juga ada di cover BPJS. Jadi tidak ada alasan. Oh ini ada lagi pertanyaan yang masuk dari ini Bapak atau Ibu Yadaz. Bapak Yadaz. Jadwal dan kuota tiap harinya berapa aja? Jadwal di poli konservasi itu tadi kan kalau Senin sampai Sabtu poli dokter gigi umum ya, itu bisa diperiksa. Kalau poli spesialis konservasi Senin sampai Jumat. Poli Senin sampai Jumat, jadwalnya dari jam 8 sampai jam 2, jadwal pelayanannya. Terus biasanya sehari itu penerimaan pasien sekitar 10 sampai 13-15an lah teh. Jadi kuotanya 10 sampai 15. Untuk per pasien, waktu per pasiennya satu pasien sekitar 30 menit minimal. Bisa lebih lama. Itu minimal 30 menit tuh. Berarti sangat detail ya, Dok. Iya, lama pekerjaan karena kecil-kecil gitu katanya pengerjaannya. Jadi lama masih di ini.
kayak gitu. Jadi Begitu. mungkin kenapa dok kenapa dibatasi, kenapa dikuota gitu iya kan. mungkin itu juga salah satu pertanyaan dari warga Cianjur. Mungkin ada yang bilang kayak gitu karena ya itu tadi tiap pasien kita membutuhkan waktu minimal 30 menit untuk membersihkan saluran akar dan tindakan-tindakan lain. Jadi kalau dibablasin mungkin kasihan pasiennya juga penuh, nunggu antriannya terlalu panjang ya. Iya, jadi makanya dibatas supaya pasien tuh udah confirm lah dia dapat slot, dapat kuota hari itu gitu. Tuh. Oke, pokoknya yang penting ada kemauan dulu. Kalau udah ada kemauan, biasanya tuh effort banget. Iya. Nah itu. Iya banyak kok pasien-pasien udah setahun dok, ya alhamdulillah setahun selesai gitu kan. Ya maksudnya itu berkat effort dan kemauan pasien kan. Iya betul. Kita kalau dokternya ya kita tinggal perawatan aja. Tapi kan yang bolak baliknya. Iya. Urus ini kan pasiennya harus mau, yang penting gitu sih. Oke, ada lagi dok. Ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Zaskia _Chen. Dok mau tanya, anak saya usia 5 tahun, sering sakit. Apa penanganan yang saya lakukan? Apakah harus dicabut gigi atau ditambal? Oke. Kalau dari keluhan ya, ini keluhan yang pendek ini 5 tahun sering sakit. Berarti kan udah bisa diartikan sering sakitnya sakit spontan ya, tanpa ada dia rangsangan, tanpa dia habis nggak ada keterangan nih, dia habis makan bilangnya sakit, habis minum sakit. Berarti itu udah mengarah ke penyakit abses tuh teh. Kalau kayak gini misalnya sering sakit berarti kan udah kronis ya, udah kronis, udah mengarah ke abses. Apakah harus dicabut atau ditambal? Nah ini Bu, ini butuh pengecekan langsung. Kalau misalkan masih bisa dirawat, dipertahankan, itu dipertahankan dulu, jangan langsung kita ke option cabut. Kayak gitu. Ya kuncinya balik lagi ke konsultasi bersama dokter. Konsultasi dan pemeriksaan ronsen iya. Sering apa tadi? Sering sakit. Oh ya, sering sakit gigi. Iya. Ya. Sorry dok, kalau misalnya abses gigi itu nggak kenal umur? Enggak. Oke, jadi anak kecil juga bisa terkena abses? Iya, jadi kan abses itu kuncinya cuma bakteri masuk ke syaraf gigi. Kan semua gigi kita kan ada syarafnya, jadi semua juga bisa kena. Oke, jadi semua kalangan, semua usia itu bisa. Jadi bisa. Ya perawatannya itu tadi, kenapa harus dari kecil kita harus memperhatikan perawatan akar gigi itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Anissa Rinanti. Dok, izin bertanya, gigi atas depan saya patah dan pernah ditambal, tapi tambalannya copot. Sekarang tuh di gusi suka nyut-nyutan, terus ada benjol gitu, tapi nanti kempes lagi. Itu bisa langsung ditambal atau enggak? Ini salah satu contoh abses. Ini Ibu Anissa. Ibu ayo ketemu saya. Cepet, ayo. Ini salah satu kan ibu udah bilang nih patah. Tadi kan kita cerita patah, syarafnya kebuka, bakteri masuk. Pada ditambal tambalannya copot. Berarti kita bisa asumsiin patahnya luas ya, besar ya, patahnya cukup besar. Sekarang di gusi suka nyut-nyutan, terus ada benjol gitu, tapi nanti kempes lagi. Nah itu tadi tuh teh abses. Jadi benjol kayak jerawat gitu, nanti ibunya makan obat gitu kan, atau diresepin antibiotik, nanti dikempes. Tapi kempes itu setelahnya nanti mungkin muncul lagi. Akan muncul terus begitu aja gitu ya dok, terus, ya berulang. Tapi nanti makin parah tuh teh, makin meluas dia. Iya, betul, dia bukan nggak akan stabil. Sakit nggak, tapi dia meluas, kerusakannya semakin luas gitu. Apakah gigi bisa ditambal atau enggak? Tadi Bu, itu Ibu kemungkinan butuh perawatan saluran akar. Oke. Apa jawaban dari bisa ditambal atau tidak itu nanti setelah konsultasi bersama dokter. Jadi baik lagi. Kalau gigi udah berlubang, udah namanya kita ngomongin abses, itu kita prioritasnya desinfeksi saluran akar. Kita harus bersihkan, harus sterilkan. Kadang-kadang pasien tuh, dok mau tambal karena mindsetnya tambal itu satu kali kunjungan saat itu selesai. Iya, kan? selesai. Penambalan tuh nanti ibu belakangan, tambal itu belakangan. Kita sekarang mesti bersihin dulu kuman-kuman bakteri-bakteri yang masuk, udah bagus, ibu giginya fungsinya udah bagus, baru terakhir kita ngomongin tambalan nih gitu. Jadi mindset tuh gitu teh. Dok pengennya tuh gigi saya bisa ditambal kan. Padahal gitu. Tambal bukanlah jawaban dari segalanya. Harus dirawat dulu. Mungkin istilah kita harus agak rawat dulu gitu. Rawat dulu. Itu tadi ya, rawatnya sebetulnya nggak susah, tinggal kemauan dan keinginan dari warga Cianjur aja. Oke, ada lagi dari Bapak ini kayaknya ya, Tarmin Bejo 7. Assalamualaikum dok, izin bertanya, gigi saya kan bolong dok, boleh tahu bahan yang bagus untuk gigi tiruan apa ya dok? Ompong kali maksudnya ya, bolong maksudnya?
Mungkin ompong kali ya Pak Tarmin Beju ya. Kalau misalnya oke. Kalau bolong kan dia penambalannya perawatannya ke penambalan kan. Kalau Bapak tanya gigi tiruan mungkin maksud Bapak ompong kali ya. Iya mungkin. Oke, ini agak keluar dari abses dikit ya Teh. Oke. Bapak tanya bahan gigi tiruan ya. Jadi bahan gigi tiruan tuh ada beberapa macam Pak. Ada salah satu yang paling standar tuh dia namanya bahan akrilik. Akrilik itu dia tapi masih ada kawatnya gitu. Jadi si sangkutannya tuh ini gigi tiruan. Ini kita ngomongin gigi tiruan bisa dilepas pasang ya Pak Tarmin Beju ya. Jadi ada bahan akrilik, ada bahan fleksibel. Bahan fleksibel itu salah satu tadi yang udah disebut Valplast itu. Ada satu lagi bahan dia frame metal. Dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, Bapak Tarmin Beju ini harus dilakukan pemeriksaan dulu karena tiap-tiap bahan itu ada indikasinya, ada peruntukannya. Jadi nanti untuk kasus Bapak dicocokin tuh kelebihannya Bapak bahannya ini gitu. Jadi untuk gambaran sih bahannya ada beberapa macam, tapi tetap kembali harus dicocokkan dengan kasus gigi Bapak. Sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan hasil konsultasi. Nah, iya. Itu. Balik lagi. Oke, ada lagi dari Ibu Puspita Puspa. Pagi Dok, izin bertanya, kalau ada benjolan di dalam gigi yang bolong, itu harus pengobatan gimana Dok? Makasih. Ini. Siapa itu? Pernah kejadian atau enggak kan? Ibu Puspa. Pagi Dok ya. Dalam gigi kayaknya yang mungkin ini udah hampir pastilah harus perawatan saluran akar. Jadi benjolan di dalam gigi yang bolong tuh salah satu respon respon pertahanan tuh Teh dari syarafnya itu. Oh oke. Jadi kan pertama bolong tuh giginya, syarafnya kan kebuka. Iya. Bakteri kan dinyerang terus gitu kan. Nah syaraf tuh dia melawan, badan kita tuh melawan gitu. Melawan salah satunya dengan cara ini. Dia gusinya tuh melawan bengkak. Nah jadi ada gusi yang bengkak dari dalam gigi yang bolong itu. Nah itu nanti harus dibersihkan, harus dilakukan perawatan saluran akar, Teteh. Dibersihkan, didesinfeksi akarnya. Oh gitu. Pokoknya ya harus dilakukan serangkaian perawatan. Pokoknya kalau misalnya ada yang bolong-bolong atau apapun yang dirasakan yang gak beres nih di gigi dan mulut, silahkan langsung saja. Dari Senin sampai Jumat, dan kalau misalnya dokter itu dari Senin sampai Sabtu. Oh sorry. Dari Senin sampai Sabtu, dan dokter itu Senin sampai spesialis konservasi dari Senin sampai Jumat. Pokoknya ada terus. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Raya Sandia. Assalamualaikum Dok, kalau poli gigi endodonsi maksudnya gimana Dok? Oh oke. Ini untuk wargi Cianjur juga ya. Jadi poli gigi endodonsi itu adalah salah satu istilah lain dari konservasi gigi. Jadi kalau di poli pendaftaran tuh namanya poli endodonsi. Itu sama aja. Wargi Cianjur endodonsi dengan konservasi gigi. Jadi Sama intinya ya, kita melakukan perawatan saluran akar, mempertahankan gigi itu. Kalau di pendaftaran namanya itu poli endodonsi. Tapi sama dengan konservasi gigi. Sama dengan konservasi gigi. Oke. Ada lagi dari Bapak Raden Aji M. Wira Dibrata. Dok, gigi berlubang bisa bikin infeksi seperti bentol-bentol kah? Bentol-bentol kulit maksudnya atau bentol-bentol di gusi? Kalau dia abses itu lebih kayak jerawat gitu Teh, bukan ini bentol, takutnya ada salah persepsi. Oh, kayak kaligata, cina Dok. Kayak kaligata. Berarti di kulit berarti. Benjolan-benjolan di kulit. Dia biasanya lebih lokal sih Teh. Okay. Lebih lokal. Jadi misalkan gigi tersebut ada gigi yang bolong, infeksi di gigi itu bisa daerah situ. Oh, oke. Bisa daerah situ aja. Enggak sih kayaknya kalau ke jadi nggak ada sambungannya ke kulit gitu, tiba-tiba ke kulit gitu, keluar dari mulut gitu. Enggak sih Teh. Gak bisa dia lokal. Tapi kalau dia lebih meluas, dia bisa ini kebetulan kemarin di poli ketemu ya umur kayak belum nyampe 10 deh, kayak sekitar 9 tahunan gitu. Itu absesnya udah sangat meluas. Jadi kan tubuh kita tuh ada banyak lapisan-lapisan ya. Dari gigi itu dia udah ke saluran akar udah ke jaringan pendukung ke tulang itu kan setelah tulang tuh ada otot, tapi kan ada banyak lapisan-lapisan lain. Nah itu infeksi itu udah sedemikian meluas, abses itu sedemikian meluas sampai dia keluar jaringan kulit. Jadi udah keluar dari kulit, artinya udah menembus segala jaringan. Nah itu ditemukan kemarin kayak bulan lalu deh. Saya ketemu umur di bawah 10 tahun, kayak 9 tahunan, sekitar 9 tahunan. Waduh. Nah itu ternyata bisa sampai kayak gitu ya Dok? Sampai tembus ya dia saja. Jadi si jerawatnya tuh keluar dari kulit gitu. Dan itu ya ternyata itu dari gigi, dari infeksi gigi, dari abses periapikal gigi gitu. Itu simpel dari pembiaran, sakit sedikit dibiarin gitu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk Dok. Aku bacain di sini ya. Kayaknya ketutup soalnya. Dok, anak saya yang usia 8 tahun gigi barunya sudah tumbuh
sudah tumbuh tapi gigi susunya belum copot. Mau dicopot masih agak susah. Apa GPP dicopot paksa karena giginya udah goyang-goyang, cuman masih agak susah. Itu umur berapa? 8 tahun ya? 8 tahun dong. Umur 8 tahun tuh mesti dilihat juga sih, Teh Krisel. Mesti dilihat juga karena kita mesti memperhitungkan jarak gigi permanennya tumbuh. Kalau gigi yang goyang itu kondisinya masih bagus, nggak infeksi, bukan sisa akar, dan dia masih butuh jarak untuk nunggu yang gigi barunya tumbuh, itu biasanya kita biarin dulu aja. Nggak usah diintervensi, biarin dulu aja. Jadi nggak usah dicabut paksa maksudnya. Tapi kalau gigi itu jadi sumber infeksi, jadi sumber abses, ya pencabutan adalah salah satu upaya supaya infeksi nggak nyebar ke gigi permanen gitu. Kayak gitu. Pokoknya kuncinya adalah ya tadi melakukan serangkaian pemeriksaan dan konsultasi bersama dokter gigi ya. Jadi jangan ada alasan lagi. Pokoknya udah dari poli gigi umum Senin sampai Sabtu ada. Poli konservasi gigi Senin sampai Jumat ada. Betul. Jadi nggak ada lagi alasan, dan juga biayanya juga sudah di cover BPJS. Untuk warga Cianjur yang punya BPJS ya silahkan gunakan sebagaimana mestinya. Gitu. Dokter, ini masih banyak pertanyaan tapi sayang sekali 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke. Jadi kita akan ngobrol lagi mungkin nanti di lain kesempatan ya, Dok ya. Oke. Terima kasih untuk warga Cianjur yang sudah join live Instagram dan juga setia menonton tentunya. Dokter, sebelum closing, adakah yang mau dokter sampaikan ke warga Cianjur khususnya tentang abses dan perawatan akar gigi ini? Silahkan, Dok. Oke, warga Cianjur, jadi ini juga dari pengalaman di poli gitu ya. Tadi kan udah dijelaskan paling simpel dari pembiaran. Jadi kalau misalkan udah ada sakit-sakit biasa aja, kerasa berdenyut sekali aja, itu udah salah satu ciri dari perjalanan mau jadi abses tuh. Jadi jangan dibiarin nanti juga dia sehat lagi gitu. Itu abses itu tidak akan hilang sendirinya. Jadi kita harus melakukan intervensi sama sumber infeksinya itu, sumber penyakitnya. Jadi lakukan perawatan. Terus setelah screening tuh kita kan jelaskan ke pasien ya. Kebanyakan yang kebersihan mulutnya kurang bagus, itu saya instruksikan ibu bapak nanti tambal, bersihkan karang gigi dan lain-lain. Nah itu tolong dilakukan. Jadi karena kita mau eliminasi bakteri, mau membersihkan bakteri yang dapat menyebabkan abses itu. Kalau kita rawat satu gigi tapi satu mulutnya tetap kebersihan kurang bagus, bolong-bolong dibiarin ya, sama aja dia nanti bakal terjadi lagi. Jadi ya begitu, periksakan nanti apa yang diinstruksikan sama dokter giginya itu dilakukan karena bisa di cover BPJS. Nah, itu dia. Oke. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan hadir di sini dan juga ngobrol-ngobrol kembali sama Grisel. Semoga dokter sehat selalu. Sama-sama Teteh, semoga cepat sehat. Terima kasih dan juga lancar dalam segala aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih juga untuk warga Cianjur, dan jangan lupa follow seluruh media sosial RSUD karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil di situ. Banyak juga informasi yang akan kita bagikan di situ. Dimulai dari Instagram, Facebook, TikTok, dan tentunya YouTube. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Saya Grisel Adita bersama dengan Dokter Raisa. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam somea.